Prasetyo ini dari Divisi Kedokteran Fetal Maternal, Departemen Obstetri dan Ginekologi, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Kali ini kita akan membahas topik yang lain, yaitu shoulder dystocia. Jadi setiap penolong persalinan selalu harus siap menghadapi dystocia yang satu ini. Ini bukan dystocia persalinan, tetapi dystocia bahu. Walaupun kita sudah siap-siap dengan mengetahui faktor risiko, tapi sebetulnya dystocia bahu tidak selalu terjadi pada ibu hamil yang memiliki faktor risiko. Justru lebih banyak terjadi pada ibu hamil yang tidak memiliki faktor risiko untuk mengalami dystocia bahu. Oleh karena itu, sebagai seorang penolong persalinan, kita harus menguasai keterampilan yang satu ini. Kita mulai dari definisi. Jadi definisi dari dystocia bahu itu adalah yang pertama, kesulitan dalam melahirkan bahu bayi. Yang kedua, adanya kegagalan untuk melahirkan bahu bayi tanpa mengaplikasikan manuver-manuver khusus yang akan kita pelajari. Dan definisi yang ketiga adalah perpanjangan dari lahirnya kepala sampai seluruh lahirnya badan bayi dalam waktu lebih dari 60 detik. Untuk memprediksikan terjadinya dystocia bahu, tidak cukup hanya dengan menghitung faktor risiko pada saat seorang ibu hamil melakukan kunjungan antenatal care. Karena hanya 16% dari dystocia bahu itu terjadi pada kasus-kasus yang memang memiliki faktor risiko. Sedangkan sisanya, mayoritas itu justru terjadi pada ibu-ibu yang tidak memiliki faktor risiko. Untuk insidennya sebetulnya sangat sedikit ya, yaitu 0,2 sampai 2% dari seluruh kelahiran yang ada di dunia ini. Frekuensinya bisa berulang pada kehamilan berikutnya dan mungkin makin tinggi pada kehamilan yang berikutnya. Sehingga kondisi ini membuat seorang ibu yang pernah mengalami dystocia bahu pada persalinan sebelumnya berikutnya tidak mau lagi melahirkan per vaginal, lebih memilih melahirkan per abdominal. Ya. Jadi recurrence rate-nya dilaporkan antara 1 sampai 17% di seluruh dunia. Adapun faktor risiko itu kita bisa bagi menjadi dua, yaitu yang pre-labor kita akses pada waktu antenatal care dan yang intrapartum kita akses pada waktu terjadinya persalinan. Untuk yang pre-labor ada 4, yaitu yang pertama adalah riwayat dystocia bahu pada persalinan sebelumnya, kemudian ibu yang melahirkan bayi dengan makrosomia, ibu dengan maternal diabetes mellitus, dan ibu dengan maternal obesity. Itu adalah hal-hal yang bisa kita akses sebelum terjadinya suatu persalinan. Artinya kalau kita sudah mendapatkan faktor risiko pre-labor, sebisa mungkin kita memodifikasi supaya faktor risiko itu kemudian tidak menjadi nyata pada saat terjadinya persalinan. Sedangkan yang intrapartum itu kita harus berhati-hati apabila terjadi perpanjangan pada persalinan. Itu perpanjangan pada kala 1 persalinan, dystocia, atau perpanjangan pada kala 2 persalinan. Juga meningkat risikonya apabila kita melakukan induksi persalinan dengan remoksitosin, atau pada persalinan yang harus dibantu dengan perasat, ya. Misalnya dengan vakum atau dengan forceps. Jadi untuk patofisiologi dari dystocia bahu itu kan adanya mismatch antara ukuran bahu bayi dengan kapasitas panggul dari ibu. Terjadinya karena variasi dari posisi dari bahu bayi. Bahunya menjadi vertikal, bukannya oblik, dan adanya peningkatan shoulder girdle dari bayi. Biasanya terjadi pada ibu yang menderita diabetes mellitus, khususnya yang gestasional, karena akan terjadi penumpukan lemak dan jaringan di daerah bahu. Bagaimana kita mengenali dystocia bahu? Ya, sesuai dengan definisinya tadi, apabila pada saat menolong persalinan kita mendapatkan kesulitan melahirkan wajah dan dagu dari bayi, sehingga ketika kepalanya sudah lahir akan terlihat terjebak di dalam vulva. Fenomena ini dikenal sebagai fenomena turtleneck, jadi seperti kepala kura-kura yang keluar dari cangkangnya. Dan ketika itu terjadi, kemudian kita melakukan traksi ke bawah untuk melahirkan bahu, tetapi bahu tetap tidak bisa lahir. Komplikasi yang bisa terjadi bisa
bisa terjadi pada ibunya sendiri, pada bayinya, dan jangan lupa pada dokternya juga. Pada ibu bisa terjadi suatu hemoragik postpartum akibat hipotonia atau atonia uteri atau adanya laserasi perineum sampai dengan tingkat 4. Sedangkan pada bayi bisa terjadi fraktur pada os humerus atau clavikula. Kalau tidak fraktur bisa juga terjadi suatu brachial plexus injury atau yang kita sebut sebagai ERPS atau clump-kiss paralysis. Dan bayi bisa mengalami asfiksia akibat kompresi tali pusat selama proses penolong melahirkan distosia bahu tersebut. Sedangkan untuk dokter, jadi untuk dokter ini ternyata meningkatkan likitasi tuntutan hukum. Kurang lebih 11% dari tuntutan hukum terhadap dokter pada kasus-kasus obstetri dikarenakan kasus distosia bahu. Jadi dalam menata laksana distosia bahu kita bisa mengingat beberapa mnemonik yang sudah dibuat oleh beberapa organisasi obstetri di dunia, seperti contohnya yang dikeluarkan oleh American College of Obstetrics and Gynecology itu mengeluarkan mnemonik PCALM. Jadi itu singkatan dari BREAD, B-nya BREAD. Artinya kalau kita menghadapi distosia bahu, tidak boleh panik, nafas panjang dan mencoba untuk berpikir. Kemudian yang kedua, E, itu adalah elevate the legs. Jadi kita melakukan manuver Macrobat. Nanti gimana caranya ada di belakangnya. Kemudian yang selanjutnya, calm, C-nya adalah call for help. Jadi dalam menangani distosia bahu ini kita tentu saja tidak bisa sendiri. Kita butuh asisten, paling tidak ada 2. Kalau kita settingnya di rumah sakit pendidikan, ada 2 residen, kemudian kita ada 2 midwife, kita juga meminta bantuan dari neonatologi, dan kita juga sudah calling kamar operasi dan dokter anestesi kalau sekiranya nanti diperlukan untuk tindakan operasi. Jadi theater room-nya sudah siap untuk melakukan tindakan operasi. Kemudian A dari calm itu adalah apply supra pubic pressure. Ini kita sebut sebagai Masanti manuver atau Rubin 1 manuver. Jadi ada seorang asisten yang akan mendorong bahu dari arah punggung secara oblik ke kontralateral. Sedangkan operator nanti tetap di depan akan melakukan traksi setelah dilakukan tekanan oblik suprapubik. Kemudian L dari calm itu adalah kita enlarge dari kafum vaginanya. Jadi kita melakukan episiotomi. Dan yang terakhir M dari calm itu adalah kita melakukan manuver untuk melahirkan lengan belakang terlebih dahulu. Jadi dengan P-calm kita akan ingat urut-urutan bagaimana menata laksana distosia bahu. Mnemonik yang lain juga dikeluarkan oleh also Advanced Life Support in Obstetrics and Gynecology. Ini mengeluarkan mnemonik yang kita sebut sebagai helper. H singkatan dari help. Jadi kita harus mencari pertolongan terlebih dahulu sebelum memulai. Setelah kita memanggil bantuan, kita mengevaluasi apakah perlu tidaknya dilakukan episiotomi. Kemudian L-nya adalah legs, kita melakukan Macrobat maneuver. Kemudian P itu adalah pressure, artinya kita melakukan tekanan oblik suprapubik, Masanti atau Rubin 1. Kemudian E-nya itu adalah enter maneuver. Kalau tadi pressure dan sebagainya itu adalah tindakan yang tidak memasuki kafum vagina. Sekarang kita memasuki enter maneuver. Jadi tangan kita masuk ke dalam vagina. Setelah pressure kita bisa melakukan enter maneuver, artinya tangan kita masuk ke kafum vagina. Kita bisa melakukan rotation maneuver atau yang kita sebut sebagai wood screw maneuver. Kalau itu belum berhasil, kita beralih pada R, itu remove of the posterior arm. Kalau kita tidak bisa berhasil melakukan wood screw maneuver, kita akan melahirkan lengan belakang terlebih dahulu. Dan R yang terakhir yaitu roll into all four maneuver. Itu manuver yang dipopulerkan oleh midwife Baskin nanti ada gambar. Itu antara lain 2 mnemonik yang bisa kita hafalkan supaya kita siap pada saat menghadapi kasus distosia bahu. Ada lagi yang dari alarm. Alarm itu organisasi obstetri juga membuat mnemonik yang judulnya adalah alarmer. Mirip-mirip ya, cuman
beda aja ngawalinya ya. Seperti A itu adalah ask for help, kemudian L itu adalah lift atau hyperflex legs, artinya microbed maneuver. Kemudian A adalah anterior shoulder disinfection, tekanan oblik suprapubic, Masanti atau Rubin 1. R-nya adalah rotation of the posterior shoulder. Kita melakukan gerakan push screw maneuver. Kemudian M adalah manual removal posterior arm. Kita melakukan lengan belakang. Kalau belum hasil, kita baru mengevaluasi apakah perlu atau tidaknya dilakukan episiotomi. Dan yang R sama dengan yang helper tadi adalah roll over into all four maneuver. Sekarang kita bicarakan mengenai manajemennya. Jadi targetnya adalah kita melahirkan bayi dengan aman sebelum terjadinya asfiksia yang luas dan atau sebelum terjadinya cortical injury. Jadi sebelum terjadi kerusakan pada sel otak bayi. Dan ini ingat waktunya hanya 7 menit. Jadi dalam 7 menit sebisa mungkin bayi itu sudah lahir. Langkahnya bisa kita menjadi 5 atau 6 langkah ya. Yang langkah pertama, kita harus mengenali dulu bahwa ini adalah distosia bahu. Seperti yang tadi kita sudah bicarakan ya. Nanti langkah kedua adalah kita ask for help. Kita harus memastikan ada orang-orang lain yang akan bekerja dalam satu tim dengan kita. Yang pertama adalah nurse atau midwife, obstetrician atau residen, ya. Ada pediatrician atau residen kalau di rumah sakit pendidikan, ada anestesiologis dan kamar operasinya. Setelah kita ask for help, langkah 3 yang kita lakukan adalah manuver primer. Manuver primer itu nama lainnya adalah manuver eksternal. Jadi kita tidak memasukkan tangan ke dalam kanalis vaginalis untuk meminimalisir terjadinya infeksi. Jadi semua manuvernya dilakukan di luar kanalis vaginalis. Ada 2 manuver primer, yaitu manuver microbursts, dan itu adalah tekanan oblik suprapubic atau Masanti atau Rubin 1. Kalau langkah manuver primer sudah berhasil, kita lanjutkan resusitasi bayi dan kita lanjutkan dengan manajemen aktif kala 3 dan pemantauan kala 4. Selanjutnya kalau tidak berhasil, baru kita melakukan langkah keempat atau kita sebut sebagai manuver sekunder atau intermanuver atau manuver internal. Artinya kita memasukkan tangan kita ke jalan lahir. Bisa dengan cara Rubin 2 dengan screw manuver, melahirkan lengan belakang, all four manuver, atau juga dengan mematahkan klavikula. Kalau sampai dengan langkah 4 atau manuver sekunder belum berhasil, maka kita masuk pada langkah 5. Langkah 5 itu adalah kita concurrent, artinya kita stop tindakan, kita ulangi regrouping ya dengan operator yang berbeda, dan kita pertimbangkan kalau belum dilakukan episiotomi, saat itu harus dilakukan episiotomi. Setelah regrouping, kita ulangi lagi tadi dari langkah manuver yang sekunder. Kalau sampai diulang lagi ternyata belum berhasil, maka kita masuk pada langkah ke-6 yang kita sebut sebagai final maneuvers atau heroic maneuvers. Hanya ada 2, yaitu Zavanelli maneuver dan yang kedua adalah simplicio-tomi. Di langkah 1 dan langkah 2 adalah mengenali distosia dan call for help. Ini yang dibutuhkan untuk nursing ada 2 orang yang akan berada di sebelah kiri kanan dari pasien untuk membantu saat melakukan microbed maneuver, dan ada lagi seorang petugas yang bertugas sebagai recorder. Artinya udah mencatat menitnya, karena tadi kita hanya punya waktu 7 menit kalau supaya bayi itu lahir dengan aman, maka recorder ini akan memberitahu misalnya 1 menit sudah berlalu, 2 menit sudah berlalu, dan seterusnya, sehingga pertimbangan untuk langkah 5 dan seterusnya akan menjadi lebih akurat. Kemudian seorang pediatrician dengan kesiapan untuk resusitasi neonatus yang penuh, anestesiologi, obstetrik ya, ada 2 residen yang akan membantu operator. Dan kita mulai dengan langkah 3. Jadi langkah 3 atau left leg maneuver atau microbursts maneuver itu adalah pasien diposisikan dengan paha pada pinggir bed yang telah diputus ya, jadi diputus di tengah-tengah, kedua pahanya difleksikan dengan memegang merangkul pada kedua tangan merangkul pada paha, atau kalau tidak dipegang oleh asisten kiri dan kanan seperti ini ya. Perbedaan
perbedaannya adalah kalau di atas tidak dilakukan Micropod manuver, maka akan terjadi sudut di bawah simbisis pubis seperti ini. Untuk menghilangkan sudut ini agar menjadi lurus, maka dilakukan penarikan paha oleh ibu sejauh mungkin mendekati dadanya, sehingga sudut impak sini akan menghilang, menjadi lurus, memudahkan operator untuk melakukan traksi ke bawah untuk melahirkan kepala bayi. Dengan sudut yang menjadi lurus ini akan memudahkan operator untuk melakukan traksi curam ke bawah untuk melahirkan bahu depan, dan selanjutnya lepas ke atas untuk melahirkan bahu belakang. Kalau Micropod manuver belum berhasil, kita bisa melakukan manuver primer yang kedua, yaitu tekanan oblik suprapubik. Jadi pada manuver primer yang kedua, yaitu tekanan oblik suprapubik, seorang penolong yang berdiri di samping sebelah bahu dari bayi itu akan mendorong bahu yang terjebak ini secara oblik dari anterior ke posterolateral, yang kontralateral secara oblik, dengan harapan bahu yang tadinya terjebak akan terlepas, sehingga bisa dilanjutkan oleh operator untuk melahirkan kepala bayi. Tindakan ini biasanya dilakukan simultan dengan Micropod manuver. Ini langkah-langkahnya ya. Jadi tekanannya bisa dilakukan dengan satu telapak tangan, atau kalau bayinya besar bisa dengan dua telapak tangan. Kemudian apabila manuver pertama tidak berhasil, maka kita akan melakukan manuver yang sekunder sebagai langkah keempat. Jadi kita akan memasukkan tangan ke dalam kanalis vaginalis untuk mencoba melepaskan jebakan bahu pada simbisis pubis. Nah, pada saat ini sebetulnya saat yang tepat untuk melakukan episiotomi, karena kita akan memasukkan tangan ke dalam kanalis vaginalis. Dan saat ini juga merupakan waktu dari petugas recorder untuk memulai perinatal code. Biar sudah siap tim pemberi resusitasi dengan peralatan dan skillnya. Yang pertama yang kita bahas adalah boot screw manuver atau rotation manuver. Jadi pada manuver ini adalah kita melakukan penekanan pada clavikula, kemudian di rotasi, digerakan rotasi. Jadi rotasinya adalah 180 derajat, sehingga bahu depan akan berubah menjadi bahu belakang, sehingga lepas jebakannya pada simbisis pubis. Ini contohnya, jadi kedua tangan diletakkan ke bahu posterior, tangan yang berlawanan dengan punggung janin dimasukkan ke dalam kanalis vaginalis, diletakkan dua jari kedua dan jari ketiga di depan clavikula. Kemudian dibuat gerakan rotasi. Seperti kita, kalau zaman dulu orang menghidupkan mesin pakai slinger gitu ya. Cuman slingernya hanya 180 derajat. Sehingga bahu yang tadinya di belakang pindah ke depan, bahu depan yang tadinya terjebak pindah ke belakang, sudah hilang jebakannya. Kalau bayinya besar, kita tidak kuat melakukan dengan hanya satu tangan. Bisa dilakukan dengan dua tangan. Tangan yang satunya diletakkan di posterior sini, sehingga pada waktu ini mendorong, mesling ke depan. Ini juga bisa membantu untuk mendorong ke arah anterior badan bayi. Tangan yang berlawanan dengan punggung itu diletakkan di depan clavikula. Tangan yang sejajar dengan punggung, dua jari diletakkan di posterior dari punggung bayi. Kemudian dilakukan rotasi. Jadi rotasinya sebetulnya yang utama adalah yang di depan clavikula ini, melakukan rotasi ke arah yang sebaliknya, sedangkan yang di punggung melakukan pendorongan ke arah bagian depan badannya, sampai kemudian berubah bahu yang tadinya di posterior menjadi anterior, yang anterior terjebak sudah terlepas menjadi bahu posterior. Selanjutnya operator akan melanjutkan dengan melahirkan bahu depan. Kalau itu belum berhasil atau operator tidak menguasai boot screw, bisa memakai Rupins 2 manuver. Jadi sama-sama prinsipnya adalah tekanan oblik. Kalau tadi suprapubik, yang sekarang tidak suprapubik tapi intravaginal. Jadi tangan yang berlawanan dengan punggung bayi akan menyangga wajah bayi, sedangkan tangan yang searah dengan punggung bayi, dua jari diletakkan di belakang bahu
akan mendorong oblik ke arah yang sini oblik supaya terjebaknya bahu yang ada di sini bisa menjadi terlepas. Jadi seperti ini didorong. Setelah didorong kan lahir bahunya, baru kemudian operator akan melahirkan lengan depan terlebih. Manuver yang lain yang bisa kita pelajari karena cukup mudah untuk menguasainya itu adalah melahirkan lengan belakang. Jadi pada manuver ini kita akan mengurangi lingkar bahu dengan jalan mengeluarkan lengan belakang terlebih dahulu. Setelah lengan belakang lahir, maka diameter dari bahu akan menjadi mengecil sehingga memudahkan operator untuk melahirkan lengan depan. Kita lihat gambarnya. Jadi ini tangan yang sesuai dengan bagian belakang, posterior bagian belakang dari lengan bayi itu akan dimasukkan ke dalam jaran lahir, sementara tangan yang satunya memfiksasi. Kemudian ini tangan yang maksud tadi menelusuri mulai dari bahu sampai ke fossa pubitis, kemudian melakukan gerakan fleksi sehingga lengan bawah bayi dalam posisi fleksi dan dilahirkan keluar seolah-olah mengusap wajah dari bayi seperti ini. Nah, setelah lengan belakang ini lahir, maka ukurannya berkurang menjadi 20% lebih kecil, ya, sehingga mudah bagi operator untuk melahirkan bahu depan. Tidak usah diubah, jadi tinggal dipegang secara biparietal, dilakukan traksi curam ke bawah untuk melahirkan bahu depan. Selanjutnya seperti puppet. Yang lain adalah Gaskin all for maneuver. Ini lebih sesuai apabila posisi janin itu adalah posisi occipito posterior. Dicoret seperti ini, ibu diminta untuk all for maneuver merangkak seperti ini. Kemudian operator itu akan memasukkan tangan ke arah bawah simbiosis pubis untuk melahirkan bahu yang depan terlebih dahulu. Selanjutnya setelah itu lahir, dilahirkan dengan cara elevasi ke atas untuk melahirkan bahu belakang. Nah, kalau belum berhasil, maka manuver sekunder yang terakhir itu adalah kita memotong os clavicula. Jangan lupa pada saat kita akan memulai langkah 1 dan seterusnya, kita memberikan informed consent terlebih dahulu, ya, karena ada kemungkinan kita melakukan tindakan yang invasif seperti ini dan resiko komplikasi pada bayi dan ibu juga sangat besar pada pertolongan distorsi bahu. Untuk memotong clavicula ini lebih sulit, ya, lebih sulit untuk dilakukan karena kan bahunya masih di dalam. Kita menggunakan gunting yang panjang. Ibu diminta untuk kooperatif, ya, karena tindakan ini tindakan yang menyakitkan. Jadi ibu diminta untuk kooperatif dan ada resiko terjadinya injury pada paru-paru, ya. Kalau sampai memotong clavicula belum lahir, apa yang harus dilakukan? Maka kita melakukan langkah ke-5, congruence, atau kita regrouping. Kita pertimbangkan untuk waktunya apakah sudah berjalan mendekati 7 menit, sudah episiotomi atau belum. Kita regrouping, kita cari operator yang berbeda karena operator yang sebelumnya pasti sudah dalam kondisi panik, ya, dan kita minta segera disiapkan kamar operasi. Langkah ke-6 setelah regrouping tadi tidak berhasil, melakukan manuver sekunder tidak berhasil, kita sampai kepada langkah terakhir, yaitu langkah final atau heroic maneuver. Yang pertama adalah Zavanelli maneuver, ya. Jadi salah Zavanelli maneuver itu intinya kita cephalic replacement, kepalanya kita dorong lagi masuk ke dalam uterus, kemudian kita dorong pasien ke kamar operasi dan kita lakukan tindakan operasi sesar di OK, ya. Final step yang kedua adalah kita melakukan simplisiotomi. Nah, jadi di simplisis pubis yang merupakan tulang rawan, kita akan melakukan insisi di daerah sana. Pertama-tama insersikan polikateter, ya, supaya tidak menembus uretra. Kemudian tangan dimasukkan ke vagina untuk melindungi uretra. Kemudian kita lakukan insisi melalui mons pubis seperti ini gambarnya. Insisinya di tulangnya, di tulang rawannya. Setelah ini
berinsisi, maka lingkarannya menjadi lebih lebar ya, sehingga mudah bagi operator untuk melahirkan lengan belakang. Yang terpenting dari manajemen distosia bahu itu yang pertama adalah jangan panik. Nggak boleh panik, karena kalau kita panik pasti lupa semua manuver yang pernah kita pelajari. Kemudian jangan melakukan traksi lateral lebih lanjut. Jadi kalau lihat bahunya kan miring itu, ditraksi ngalir, itu traksi terus, itu nggak boleh, karena lebih beresiko untuk menyebabkan fraktur pada humerus ataupun klavikula. Jangan melakukan fundal pressure, jadi tidak boleh mendorong pada fundus atau istilahnya Chris Taylor, karena akan mempercepat yang kedua, jangan melakukan fundal pressure seperti Chris Taylor, karena akan menambah jebakan bahu di bawah sifisis. Dan kalau kita lakukan berkali-kali akan berisiko untuk terjadinya ruptura uteri. Yang keempat, jangan memotong tali pusat sebelum bahu bisa dilahirkan, karena plasenta masih mungkin berimplantasi sehingga masih memberikan oksigen terutama kepada bayi. Yang harus dilakukan adalah tetap tenang, walaupun sulit ya, tetap tenang. Oleh karena itu harus ada tim yang bisa juga membantu operator untuk menjadi tetap tenang. Kemudian tetap berkomunikasi dengan baik dengan tim ya. Catat setelah kapan bayi itu lahir dan sampaikan apabila 7 menit sudah hampir terlampaui. Kemudian semua didokumentasikan dengan jelas dan sesuai dengan ranah hukumnya, supaya bila terjadi tuntutan hukum akan terlihat bahwa tidak ada malpraktik. Dan setelah bayi lahir, maka tim perinatologi akan melakukan pemeriksaan blood gas analysis pada bayinya untuk mengetahui adanya asidosis atau yang lain. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.